Oke, balik lagi di channel Buka Box lagi. Dan di video kali ini gue mau ngebahas satu AMK yang udah dipertanyakan sedari 2 bulan yang lalu ya. Dia adalah Optimus Prime TLK gitu ya, yang merupakan satu figur pro gitu dari AMK. AMK Pro series pertama gitu setelah jiwanya yang eksperimental kayak gitu. Ini muncul sebagai final produknya begini, dengan boxnya konsepnya kayak gini. Ini mirip kayak apa sih? Kayak punya Trizero nggak sih? Terus di sampingnya begini, dan di belakangnya tuh ada info-info tentang armornya, framenya, dan final previewnya kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dan janggal sekali yang mesti gue sampein di sini. Buat kalian yang udah punya gitu ya, silakan menikmati, dan buat yang belum punya mungkin ini bisa jadi pertimbangan lagi gitu ya, buat lo mau ambil ready-nya atau enggak. Tapi untuk yang udah pada PO gitu ya, udah sih nikmatin aja, tinggal nunggu barang datang doang gitu ya. Lanjut kita buka boxnya tuh kayak gini konsepnya. Nah, ditarik dan di dalamnya tuh ada konsep yang holo-holo lagi kayak gitu. Ada batik-batik kayak gitu, dan untuk backgroundnya, untuk bagian belakangnya di sini gue suka sih konsepnya, warna dan gambarnya tuh bagus gitu, dan ada logo merah di situ. Dan bentuk base-nya kayak gitu kali ya. Dan ini satu langkah seriusnya si Yolopak, harusnya pindahan dari 8 plus ke 15 plus tuh harusnya serius gitu. Dan dia tuh ngebawa diecast segala macem. Aduh, mana tadi tuh? Ada diecast-nya gitu tuh ceritanya tuh, tapi itu tuh aneh, kocak, konyol gitu kalau menurut gua tuh. Ada diecast-nya gitu, dipampang di situ tuh diecast. Kayak gitulah ya. Lanjut kita keluarin semua isinya dan kita bahas. Di dalam boxnya sendiri tuh ada 4 blister. Banyak banget aksesoris yang dikasih, beda sama merasnya itu cuma ada 3. Dan ini dia semua yang ada di dalam boxnya. Mulai dari pertama itu ada manual book terutama, terus kemudian ada juga kartu ucapan terima kasih ya, kayak gitulah ya. Dan ada metal badge di sini kayak yang kemarin itu. Cuman gue di sini nggak dapat si keyboardnya, ya entah buat apa juga. Lanjut di sini tuh ada articulated hand-nya di sini, cuman dia tuh terbagi jadi kayak gitu ya. Artikulasinya tuh ya menurut gue sih enggak banget lah, dan ini kayaknya nggak bakal gue pasang juga, agak aneh gitu. Terus kemudian ada tangan-tangan yang lain, ini yang mode megang, terus kemudian yang ngapain kayak gitu, dan ini jarinya lentur, ada nunjuk-nunjuk juga kayak gitu ya. Dan di sini tuh kita dibawain aksesoris untuk jadi dia tuh swap jadi Nemesis dengan pipi yang merah kayak gitu. Jadi dibawain cuma sebelah doang, terus kemudian ada penutup jidatnya juga ada merah-merahnya kayak gitu. Dan harusnya mungkin matanya juga berubah warnanya. Di sini kita dikasih mata yang warnanya itu agak kehijauan kayak gitu. Lanjut ada beberapa adaptor dan pisau selayaknya Optimus TLK kayak gitu. Ada shield di sini yang dia tuh statis harusnya ya, nggak bisa digerakin harusnya kan. Terus kemudian pedangnya, dan di sini gue suka sama pedangnya karena dia tuh lempeng gitu, biasanya tuh agak bengkong-bengkong. Dan ini tuh wih, ngejeplak bos. Dan ini untuk sablonanya cukup kenceng gitu, maksudnya tebel, tegas gitu, jadi kentara banget. Dan warnanya gue suka, jadi warna silver di pedangnya itu metal kayak gitu, lebih gelap gitu. Terus kemudian ada cover armnya yang buat naro, yang ada lubangnya gitu buat naruh si tamengnya itu. Kemudian ada buat mencet buat nyalain lampunya, dan sayangnya di sini gue nggak bisa nyalain, jadi ya udahlah ya, karena gue nggak punya baterainya tuh agak aneh gitu. Ini tipenya buat yang bertanya-tanya, dan buat ngelepasnya ya kayak gini doang gitu, dibuka jidatnya, terus kemudian pipinya dibuka juga, keluarin tempat baterainya dan pasang. Terus kemudian ada base-nya yang super gede juga dan tinggi banget gitu. Jadi ya udah sih, itu semua aksesoris dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Lanjut kita bahas ke figur utamanya. Di sini gue bandingin sama si Trizero DLX untuk ngebandingin proporsinya kayak gitu-gitu ya. Yang mana ini kedua makhluk ini tuh proporsinya beda banget gitu. Trizero dia tuh lebih keker, lebih gede, lebih gambot kayak gitu, lebih, kalau menurut gue sih lebih Optimus, meskipun gue juga kurang suka sama bentukannya. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena memang di film ini bentukan Optimus tuh gue kurang serk kayak gitu, dan itu preferensi pribadi banget gitu ya, subjektif banget. Cuman kalau kita bandingin dengan si Yolopak ini ya, bentukannya tuh kayak beda banget, beda konsep gitu. Dia mungkin mirip-mirip sama si Comic Cave kayak gitu-gitu yang dari AOE gitu. Di sini tuh bisa kelihatan kalau bagian perut dari si punya Yolopak itu tuh lebih ramping dan lebih kelihatan lebih panjang kayak gitu ya. Dan dadanya tuh lebih kecil, lebih sporty gitu. Bentukannya tuh kayak gitu. Dia kayak siap banget berantem gitu, lebih sengak kayak gitu sih, kayak petatang-petatang nggak jelas gitu. Sementara si itu tuh lebih
berwibawa dan lebih kalem. Itu sih yang gue tangkap dari penampilan dua bocah ini di depan gue kayak gitu. Lalu soal warnanya ya, Jolopak kali ini gue suka banget sama konsep warna yang ditaruh di situ untuk bagian besinya. Tapi untuk warna birunya gue agak kurang cocok karena dia tuh terlalu ungu gitu ya. Tapi balik lagi ke masalah besinya tuh, bagian perut dan dada itu lebih garang gitu, lebih prime banget gitu, lebih gelap gitu. Tapi di sini untuk kepalanya gue berasa dia tuh lebih terang kayak gitu dibanding dengan pundaknya, tuh beda banget, jomplang banget warnanya kayak gitu ya. Dan dibanding dengan dadanya juga jomplang banget. Dan warna kepala itu sama yang ada di lengan, kemudian sama yang di kaki kayak gitu sih. Warnanya begitu. Warnanya agak lebih ke kuning-kuningan kayak gitu. Lanjut kita ngomongin soal materialnya di sini, bahwa dia tuh nekenin banget dia tuh dibubuhin diecast gitu. Sayangnya balik lagi kayak tipe Jolopak sebelumnya yang pro, diecastnya itu ada di armornya, yang gue pikir kayak ngapain lu naruh armornya tuh diecast tuh ngapain gitu, biar jatuh nggak pecah, plastik juga nggak pecah gitu. Apalagi dia untuk si ini plastiknya tuh pakai ember anti pecah gitu, maksudnya bahan yang sama untuk yang dibuat ember anti pecah yang biasa di bangunan gitu, atau yang dipakai buat timba. Jadi kalau jatuh itu tuh nggak bakal pecah gitu, ngapain juga lu taruh diecast kayak gitu di situ. Aturan mah diecast di dalamnya semua, diecast persendiannya diecast gitu, jadi nggak kayak gini gitu. Ini karena dibuatnya pakai yang anti pecah kayak gitu, lentur kayak gitu ya, jadi goyang bos, nggak stabil gitu. Jadi ketika dipegang tuh mentul kayak gitu-gitu. Lanjut ngomongin detailnya di sini, ya gue apresiasi banget soal detail di AMK Pro, beda sama yang AMK standar gitu. Yang biasanya itu cuma aksen-aksen doang, di sini tuh lebih tegas gitu, lebih tajam dan lebih niat aja. Jadi nggak cuma asal goret-goretan tipis doang, tapi dia tuh bener-bener yang kayak diperhatiin banget untuk masalah detailnya. Ya oke lah, bagian itu gue suka gitu. Bisa kelihatan banget ya untuk jeglong-jeglong timbul dalam masuk kayak gitu tuh kelihatan banget di bagian perutnya, dadanya kayak gitu. Dan sampai ke kaki juga begitu, sampai ke kaki bawah pun begitu, rame banget kayak gitu ya detailnya, sampai ke bawah pun ada. Dan di belakang juga sama, detailnya tuh rame banget, rapet banget. Cuma di sini tuh ada satu gangguan yang gue tuh agak risih gitu, lehernya kepanjangan bos, jadi kayak Optimus yang ROTB gitu yang di AMK gitu. Dia tuh lehernya kayak pentol kayak gitu, kepanjangan gagangnya tuh. Jadi kelihatan gagangnya dari belakang, tapi untuk dari samping dan depan sih nggak kelihatan. Kalau dia nggak nunggak banget dan dilihat dari bawah tuh nggak kelihatan. Cuma dari belakang kelihatan sedikit gitu. Untuk weatheringnya di sini tuh nggak niat gitu. Kalau gua tangkap sih begitu ya. Jadi dia tuh agak ada sebagian dikit-dikit banget, dan bahkan untuk knalpotnya tuh di bagian depan tuh nggak ada itu. Polos putih kayak gitu, maksudnya warna-warna silver kayak gitu. Sementara untuk belakangnya kan ada tuh warna belang-belang kayak gitu, jadi hitam gitu ya. Tapi untuk bagian depannya tuh polos halus kayak gitu. Dan itu sih kalau menurut gue kayak lu kelewat atau gimana gitu, sampai nggak dicat gitu di bagian depannya, agak aneh gitu. Lanjut kita bahas soal artikulasinya. Di sini tuh bisa ngapain aja. Untuk kepalanya dia bisa geleng-geleng, untuk dongangnya dikit, untuk nunduknya juga dikit, miring-miringnya dikit, nggak begitu leluasa. Dan di sini lehernya sebenarnya ada gerakan juga, cuman dikit banget juga. Lanjut untuk shoulder padnya tuh bisa kayak gini, dan untuk bagian sini statis semua, ini goyang karena dia kurang ngeceng aja, bukan ada joinnya di situ. Lanjut ini bisa ditarik ke sana, dan ini tuh karena bahannya tuh kayak ember anti pecah kayak gitu, dia tuh jadi seret gitu, gigit, gancet, jadi agak susah gitu digerak-gerakinnya. Dia bukan seret yang halus tapi gigit. Itu kalau ember anti pecah tuh biasanya kayak gitu. Jadi untuk naikin segitu ya, dan ini muter 360 lah ya. Terus kemudian bicepnya segitu, muter-muter di situ. Terus kemudian untuk sikunya di sini, ini copot mulu sama kayak yang di 30 juga, agak ngeselin. Untuk sikunya sedalam itu, dan untuk bagian sininya cover sikunya bisa digerakin juga kayak gini. Dan untuk torsonya di sini miring-miringnya dikit, dan dia tuh bakal mental. Dia mental-mental kayak gitu ya. Untuk ke belakangnya dikit doang, dan untuk kedepannya ya cukup jauh. Ya segitulah ya, nggak sejauh amat ya gitu. Dan kalau kita tekuk ke depan membungkuk kayak gitu, nggak bikin lubang yang mengganggu di bagian belakang kayak gitu. Jadi bagian punggungnya itu cukup dalam, masuknya ke dalam sana. Selanjutnya untuk bagian kolornya di sini tuh nggak ada apa-apanya. Di bagian sini ya tipikal banget AMK, dia tuh nemplok di paha kayak gitu, jadi nggak bisa digerak-gerakin. Untuk kolor bagian depannya dia tuh nggak ada artikulasi yang proper kayak gitu, dia gandeng lagi untuk kanan kiri, itu cukup aneh. Dibuat nyatu kayak gini tuh agak aneh.
kakinya tuh bisa ditarik ke bawah. Sebenarnya yang meras kemarin tuh bisa, cuman kemarin tuh seret banget gitu ya, jadi itu ke skip. Itu bisa ditarik ke bawah, dan kalau ditarik ke bawah bakal ninggalin gap yang segitu gede, dan ada bautnya dua gede banget kelihatan di situ. Ini kalau ditarik ke bawah, jadi kedepannya tuh bisa setinggi itu, wih kayak Bumblebee ya. Terus ke belakangnya juga bisa jauh itu, dan untuk ke sampingnya nyeplit lah ya, tapi nggak yang 180 derajat, jadi cuma mentok di situ, lanjut putar-putar di bagian situ, dan untuk dengkulnya di sini serapat itu begitu, dan ini statis, nggak bisa digerakin juga, dan nggak ada sambungan di bagian dengkul, jadi ya dia bakal nyatu kayak gitu. Dan ini bahannya ya kayaknya ini diecast-nya. Terus kemudian bagian bawahnya minim banget ya, jadi untuk kesininya leluasa, tapi untuk kesininya tuh enggak. Dan ada toh artikulasi di bagian situ yang kalau menurut gue balik lagi itu mengganggu, karena dia tuh ngambilnya terlalu tengah di situ dan bikin dia tuh kurang stabil ketika berdiri. Jadi untuk artikulasinya kayaknya sampai di situ semuanya tuh goyang-goyang ya. Ya cukup poseable gitu, maksudnya buat pose-pose, buat landing pose juga bisa dan terlihat natural, nyaman kayak gitu. Lanjut kita mau pakein aksesoris yang Nemesis Prime. Nah ini udah gua pasangin pedangnya juga sama shieldnya yang konsepnya sama dengan Trizero. Ya sama sih kayaknya semua konsep TLK tuh begitu bentukannya, nangkringnya begitu ya adaptornya. Cuman di sini adaptornya dicat gitu, jadi lebih niat aja gitu, beda sama si Trizero. Dan untuk mukanya di sini udah gua pakein maskernya dan pakai mode Nemesis. Dan di sini sebenarnya ada gantian matanya juga gitu ya, warnanya tuh lebih hijau kayak gitu. Kayak gitu-gitu ungu sih harusnya ya. Ya begitulah tampilan dari Nemesisnya. Ini sebuah nilai plus sih bahwa kita dibawain switch gitu, topeng untuk si Nemesisnya. Sementara si Trizero kan kita mesti beli dua figurnya gitu, dengan katanya upgrade catnya yang padahal ya nggak upgrade terlalu banyak gitu. Maksudnya yang harusnya lebih hitam ternyata nggak hitam juga, dan dia lebih menang untuk warna hitamnya. Dia lebih kereng gitu, lebih ganas gitu, lebih akurat sih kalau menurut gua di bagian warnanya ketimbang punya si Trizero. Tapi untuk bentuknya ya Trizero lebih menang sih. Dan di sini gue mau bandingin dengan kualitasnya Simrush, bahwa Simrush di sini tuh mungkin karena dia tuh lebih kecil juga, tapi gue ngelihatnya dia lebih solid, serius. Dia juga produk yang baru, maksudnya lebih kesini lagi kan. Jadi dia mungkin udah diperbaiki lagi untuk bagian-bagian tertentu dari bahannya apa segala macam, atau mungkin dari konsep desainnya juga mempengaruhi gitu ya. Dan jujur aja gitu, gue lebih suka sama merasnya dibanding sama si Optimus Prime itu. Tapi ya balik lagi itu subjektif, itu preferensi gue doang kayak gitu ya, jangan jadi rujukan kayak gitu. Ya apa aja yang bisa kita ambil kesimpulan sementara dari figur ini adalah untuk proporsinya ini cukup sporty gitu ya, cukup bagus untuk dipajang kayak gitu. Selama dia jadi pajangan kayak gitu, looknya masih cukup oke gitu, meskipun nggak terlihat itu tuh figur berkelas atau mahal kayak gitu ya, itu masih cukup oke selama lu nggak pegang, karena lu pegang-pegang tuh dia bakal mentul-mentul kayak gitu dan itu cukup mengganggu kalau menurut gua. Dan dari tampilannya dia cukup ganas gitu dengan warnanya yang lebih tajam-tajam kayak gitu, meskipun birunya tuh terlalu soft dan keunguan, tapi merahnya di dada itu ngebantu banget, ngedukung banget, dia tuh lebih agresif. Ditambah lagi dengan ada corak Nemesis di bagian muka dan jidatnya kayak gitu, itu nambah nilai plus dari penampilannya. Terus kemudian dukungan aksesoris di sini juga banyak banget dibawain gitu ya, dilengkapi dengan stand base juga, didukung dengan harga yang masih lumayan terjangkau. Di harga PO-nya tuh 900 ribuan apa, dan tradingnya tuh 1, berapa lah tergantung sellernya kayak gitu. Biasanya 1,3 1,6 mungkin. Cuman di sini kekurangannya bagi gua adalah diecast-nya tuh kenapa ditaruh di armor gitu ya. Harusnya ditaruh fokus di bagian inner frame aja, nggak usah mikirin armor kayak gitu. Terus kemudian pemakaian bahan plastik ember yang anti pecah itu, yang gancet, itu ganggu banget. Dia bikin nggak enak feel-nya ketika di pose-pose kayak gitu tuh kurang enak. Kenapa lu nggak fokus ke ABS aja? Oh ya, kemudian untuk proporsi bagian kakinya, kalau gue lihat dia tuh kayak kurang proporsional gitu sebagai Optimus Prime. Jadi entah gimana ceritanya gitu, mungkin atau badannya yang kekecilan atau kakinya yang kependekan. Gue ngelihatnya dia tuh kayak kurang berwibawa gitu sebagai Optimus. Kayak gitu sih. Kakinya kayak gimana ya? Dia mungkin terlalu humanoid gitu, terlalu manusia banget gitu bentukannya. Secara keseluruhan kesimpulan yang bisa gue ambil dari figur ini adalah keren gitu ya. Cuman nggak kelihatan itu produk mahal. Apalagi ditambah dengan ukuran yang cuma 20 cm. Itu agak kurang
kurang dapet gitu feel-nya. Itu preferensi sih bagi orang yang suka figur gede ya, mungkin itu kekecilan. Bagi yang suka figur kecil ya itu udah cukup kayak gitu sih. Dia posable dan bisa landing pose dengan baik, itu dengan natural, nggak yang maksain. Jadi bungkuknya tuh masih bisa support untuk landing pose. Ya udah sih kayaknya kayak gitu doang sih. Cuman ya menurut gua masih ya selama sejauh ini tuh gua masih menyayangkan kenapa Yolopark tuh fokus di AMK gitu, yang mana sedari awal kemunculan AMK tuh gua kayak nggak berhenti-berhentinya komplain kayak ini tuh bukan model kit tuh nggak kayak gini gitu lah pokoknya. Kayak gitulah menurut gua sejauh ini kayak gitu, bahkan sampai yang pro pun masih bermasalah di masalah material bahan yang dipakai kayak gitu-gitu. Dan apakah produk ini worth it untuk dibeli? Ya layak dicoba lah, mungkin ya layak dicoba. Tapi kalau gue pribadi sih ya bisa diterima, cuman ini masih terlalu jauh dari kata puas untuk figur satu ini. Apakah recommended? Nggak sih, gue nggak merekomendasikan. Tapi kalau lo penasaran mau nyoba ya coba aja lah, bagus kok, nggak ada masalah, bagus, serius. Ini produk yang cukup bagus untuk dipajang kayak gitu. Yaudah sih, itu aja bahasan dari gue untuk figur Optimus Prime plus Nemesis Prime AMK Pro kali ini dari Yolopark. Diecast-nya nggak guna. Bye.